Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon izin Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semua. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tugas dari pelatihan saya di KG PJOK. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan nanti di bulan Juni tahun depan. Di sini perencanaan program latihan permainan sepak bola yang di sini tujuannya untuk mempersiapkan para peserta didik siswa kelas 4, 5, dan 6 untuk kegiatan Agustus. Jadi pada saat di bulan Juni nanti, bulan Juni sampai bulan Juli, saya porsikan waktu untuk mengadakan ekskul tentang program latihan permainan sepak bola hanya khusus untuk kelas 4, 5, dan 6. Oke, kita lanjut. Di sini latar belakang dari program latihan yang saya buat. Yang pertama, program latihan sepak bola ini sangat bermanfaat bagi perkembangan peserta didik, juga membantu peserta didik untuk menyalurkan bakat mereka. Yang kedua, kegiatan program latihan ini juga bermanfaat bagi satuan pendidikan, di mana dengan kegiatan ini sekolah terlihat lebih aktif, inovatif, dan juga kreatif. Terus yang ketiga, kegiatan ini juga merupakan upaya dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aktif. Jadi tujuan dari program latihan yang saya akan lakukan nanti di bulan Juni, yang pertama tujuan untuk peserta didik. Yang pertama itu membantu perkembangan fisik murid, mengembangkan keterampilan gerak murid, melatih kedisiplinan murid, melatih kejujuran dan sportivitas, melatih pentingnya kerjasama, dan membantu murid untuk menyalurkan bakat. Terus tujuan untuk sekolah atau satuan pendidikan, yang pertama membentuk satuan pendidikan yang aktif, kreatif, dan juga inovatif. Yang kedua, tujuannya dapat menarik simpati masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang berpusat pada kebutuhan dan perkembangan murid. Jadi dengan adanya ekskul yang akan saya lakukan nanti, mungkin dengan tujuan-tujuan ini mungkin dapat membantu sekolah juga dalam menarik simpati masyarakat, khususnya orang tua, untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Lanjut. Ya. Terus capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, di sini membuat jadwal latihan rutin. Maksudnya membuat jadwal latihan rutin ini, saya sebagai guru PJOK yang akan mendampingi siswa nanti, saya akan membuat jadwal latihan per minggu. Dalam satu minggu itu 3 hari dalam seminggu. Terus yang kedua, menggunakan model dan metode latihan yang bervariasi. Jadi setiap minggunya model latihan dan model latihannya saya atau metode yang saya gunakan akan bervariasi, tidak monoton. Terus yang ketiga, memanfaatkan sumber daya secara aktif. Memanfaatkan alat-alat yang ada dan lapangan di sekolah yang sudah ada. Terus yang keempat, membuat dan menyusun program latihan harian dalam satu minggu. Jadi dalam satu minggu kan ada 3 hari saya siapkan, yaitu Senin, Rabu, dan Sabtu. Jadi di sini nanti dalam tiap hari itu, dalam Senin, Rabu, dan Sabtu itu ada program latihan yang berbeda-beda, tidak sama. Terus yang kelima, aktif berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru. Jadi dalam pelaksanaannya nanti saya tetap akan berdiskusi sama kepala sekolah bagaimana tentang hasil yang akan kita capai, dan juga berdiskusi sama teman-teman guru. Terus lanjut ke yang keempat, membuat catatan refleksi. Maksudnya di sini membuat catatan refleksi itu melihat kelemahan-kelemahan siswa atau kekurangan siswa. Nanti saya akan buatkan catatan tersendiri untuk mencari solusi, berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru. Oke, lanjut. Di slide tadi belakang. Capsek. Lanjut sebelah sebelumnya. Oke. Di sini ya. Oke. Jadi di sini Pak, ini mitra komunitas belajar sekolah kita. Jadi ada kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Gunanya untuk kepala sekolah berdiskusi. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang program untuk mencapai prestasi.
Sedangkan bersama rekan-rekan guru berdiskusi bersama membahas program latihan dengan menentukan langkah-langkah, teknik dan waktu latihan. Jadi nanti saya bersama rekan-rekan guru kita tentukan semua langkah-langkahnya, tekniknya dan waktu latihannya. Oke, lanjut. Nah, terus di sini, ini ya Pak, Ibu, ini program latihan mingguan yang akan saya terapkan nanti di bulan Juni. Jadi yang pertama, program latihan yang pertama, latihan passing bola, latihan mengontrol bola, dan latihan menggiring bola. Di sini tujuannya melatih keterampilan passing, melatih keterampilan mengontrol bola, dan melatih keterampilan menggiring bola. Di sini saya akan laksanakan ini program latihan di bulan Juni pada hari Senin. Jadi waktunya pukul 16.00 sampai 17.30. Terus yang program latihan yang kedua, untuk hari yang kedua dalam minggu pertama itu latihan fisik. Jadi setelah latihan di hari pertama latihan passing, mengontrol, menggiring bola, saya di sini di hari keduanya latihan fisik. Jadi siswa lari keliling lapangan, lari sprint bolak-balik, terus lari zigzag melewati rintangan seperti kerucut-kerucut ya. Kerucut kita susun, nanti siswa lari zigzag, terus lari melewati gawang-gawang kecil. Maksudnya ini lari gawangnya kecil ya, hanya setinggi lutut. Nanti siswa lari lompat-lompat untuk melatih, tujuannya untuk melatih atau membentuk fisik dari peserta didik. Terus latihan di hari kedua yang berikutnya, latihan shooting bola, artinya latihan menendang bola ya. Siswa dilatih untuk menendang bola ke gawang. Ya tujuannya untuk melatih kekuatan shooting atau menendang bola. Di sini alokasi waktunya pada hari Rabu sama di bulan Juni. Latihan fisik dia mulai jam 4 sampai jam 16.55 harusnya ya, bukan jam 17.55. Latihan fisik dia dari jam 4 sampai jam 4 55 menit. Jadi waktu latihan fisik dia 55 menit. Terus dengan sisa waktu nanti mulai lagi jam 5 sore baru latihan syuting bola selama 30 menit. Itu untuk hari kedua di minggu pertama. Terus program latihan yang ketiga, di sini latihan bermain dengan menerapkan dasar. Di sini maksudnya latihan bermain ini game. Jadi siswa saya bagi dua kelompok untuk bertanding dengan menerapkan teknik dasar yang awal tadi, passing, mengontrol, menggiring, dan syuting bola. Ya gunanya, tujuannya melatih keterampilan teknik dasar dalam bermain serta membentuk sikap saling bekerja sama. Jadi siswa diajarkan untuk bagaimana cara bekerja sama dalam pertandingan. Di sini waktunya saya laksanakan di bulan Juli juga, di minggu pertama yaitu hari Sabtu, dan mulai pukul 16.00 sampai jam 17.00. Jadi game untuk hari terakhir dia 1 jam pertandingan ya, 1 jam. Dan untuk minggu-minggu berikutnya nanti program latihannya kita susun bersama lagi sama teman-teman guru. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama kepala sekolah, mungkin ada yang mau ditambahkan dari program latihan ini untuk minggu kedua, nanti kita diskusi lagi. Oke, saya lanjut. Oke, ya di sini ya ada rencana evaluasi. Jadi evaluasi di sini yang pertama evaluasi yang dilakukan oleh guru, di mana saya pribadi sebagai guru pendamping menyeleksi, artinya menyeleksi murid yang memiliki kemampuan atau murid yang belum memiliki kemampuan. Jadi saya akan melihat dengan selama latihan, jika ada siswa yang kurang memahami atau belum mempunyai keterampilan yang lebih, di situ saya akan pisahkan dengan siswa yang sudah memiliki keterampilan lebih. Jadi siswa yang belum memiliki keterampilan diberikan latihan tambahan tersendiri, sedangkan siswa yang sudah memiliki keterampilan dia intensitas latihannya ditambah. Mungkin yang awalnya latihan fisiknya, latihan kontrol bolanya dan lain-lainnya itu 1 jam, mungkin ditambah jadi 1 jam 20 menit atau 15 menit. Terus evaluasi untuk siswa, yang pertama itu kita mewawancarai siswa, kita tanya kepada siswa apa tujuan dari siswa mengikuti program latihan yang kita adakan. Terus yang kedua, bagaimana perasaan murid selama mengikuti kegiatan yang
saya laksanakan. Terus yang terakhir, apa manfaat kira-kira bagi murid mengikuti program latihan? Jadi ketiga pertanyaan ini kita tanyakan sama murid, murid menjawab sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Oke, lanjut. Ya. Kemungkinan tantangannya di sini, yang pertama itu yang jelas ya, pasti murid memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda. Jadi disitulah letak mungkin tantangannya bagi saya. Terus yang kedua, disiplin murid. Mungkin biasa murid sudah tentukan jam waktunya kumpul atau latihan jam 4, kadang murid datang jam setengah 5. Jadi mungkin ya seperti itu tantangannya. Terus keterbatasan alat di sekolah kami ya, meskipun alat sudah ada tapi mungkin masih ada yang kurang. Nanti kami bisa sama-sama, saya bersama rekan guru atau bersama murid, kita modifikasi alat supaya bisa terlaksana ya. Terus yang terakhir, kurangnya finansial. Mungkin itu saja Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru tentang program atau yang akan saya laksanakan di bulan Juni tahun depan untuk mempersiapkan murid dalam melaksanakan kegiatan Agustus tahun depan. Oke. Mungkin sekira cukup sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.